Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini aku mau cerita tentang review buku yang udah aku baca, tulisan Sunmyo Masuno. Dalam bab 2 ini bercerita atau berisi tentang bagaimana menumbuhkan percaya diri. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Nah, teman-teman pasti sering sekali menyalahkan diri sendiri atas sesuatu perbuatan yang bukan dilakukan oleh diri kita. Misalnya umpamanya adik kita jatuh, kita sering menyalahkan diri sendiri. Padahal kalau bisa dilihat dengan seksama, adik kita jatuh gitu mungkin karena kesalahannya sendiri. Tetapi kadang kita itu menyalahkan diri sendiri, dan akhirnya karena menyalahkan diri sendiri kita menjadi tidak bahagia. Nah, dalam buku ini, dalam bab 2 diceritakan bagaimana kita mencintai diri kita yang apa adanya, mencintai kita yang tidak sempurna ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini buku tulisan dari Sunmyo Masuno. Beliau adalah biksu dari Jepang. Jadi ini buku terjemahan. Beliau juga seorang pakar taman. Ya, beliau kayak membuat taman dari taman zen gitu. Kalian juga bisa browsing. Jadi beliau itu karyanya mendekorasi taman Jepang itu banyak sekali. Kemudian juga beliau itu seorang pengajar di salah satu kampus. Dia juga pernah mengisi di kampus Harvard dan kampus Cornell. Nah, dalam bab 2 ini beliau bercerita tentang bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Salah satunya adalah mencintai diri kita apa adanya. Jadi kebanyakan orang itu kan biasanya membenci dirinya sendiri. Kenapa hal itu terjadi? Karena mereka itu biasanya membandingkan diri mereka dengan orang lain. Akhirnya mereka membenci diri sendiri. Nah, untuk itu beliau menyarankan untuk jangan sekali-kali membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena pencapaian orang lain dengan diri kita itu tidak sama. Mereka berproses dan kita berproses itu tidak sama. Walaupun sama-sama jalan, prosesnya itu tidak sama. Jadi jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain untuk menumbuhkan percaya diri. Jadi kalau membandingkan diri dengan orang lain, pasti kita akan merasa kecil. Apalagi kalau kita bandingkan kehidupan kita dengan artis, otomatis kita insecure kan. Nah, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain ya, sekali lagi. Terus kemudian jangan sekali-kali menyalahkan orang lain. Umpamanya jangan menjadi orang lain itu sebagai kambing hitam kita. Misalnya, saya bangkrut karena si A, saya itu nggak juara kelas karena si A, saya nggak sukses karena ada yang menjegal. Jadi jangan menyalahkan orang lain. Jadi intinya itu introspeksi diri aja. Kenapa kok kita itu tidak sukses, kenapa kita tidak gagal, contohnya seperti itu. Terus jangan mencari apa yang tidak kita miliki. Maksudnya ini selalu mensyukuri apa yang kita miliki. Umpamanya kita tidak memiliki mobil, ya udah, jangan mencari apa yang kita tidak miliki, tetapi apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak memiliki mobil, ya nggak usah iri dengan tetangganya yang beli mobil karena kita belum mampu. Jadi bagaimana caranya kita itu mampu untuk beli mobil, contohnya gitu. Jadi bersyukur terhadap apa yang kita punya. Kita punya mata yang bisa melihat, tangan yang bisa memegang, kemudian telinga yang bisa mendengar. Itu adalah suatu keanugerahan yang harus patut disyukuri setiap waktu. Hembusan nafas, tarik nafas, hembuskan, itu kan berkah sekali kepada kita, dan itu gratis gitu loh. Tuhan itu sudah menciptakan kita itu dengan keistimewaan ini, dan kita patutnya bersyukur. Jangan melihat yang tidak kita punya, karena itu diri kita akan insecure pastinya. Nah, kemudian ini yang jangan takut pada perubahan ya. Untuk mencintai diri sendiri itu jangan takut pada perubahan. Kenapa?
takut kepada perubahan itu biasanya kita itu takut dianggap bodoh karena sudah tua terus dianggap bodoh tuh. Jadi kita itu harus ikut ke dalam perubahannya itu dan nggak perlu takut akan perubahan. Terus berpikir dengan kepala kita sendiri. Ini maksudnya adalah berpikir dengan apa yang terbaik buat kita itu kita yang tahu, bukan orang yang lain yang tahu. Jadi kita nggak perlu kayak melihat standar orang lain sesuai dengan standar kita. Jadi percaya diri itu berarti kan kita punya patokan dan prinsip, walaupun tidak sama dengan orang lain. Kalau kita udah meyakininya juga lakukan aja gitu. Nah, ini sebenarnya bukunya bagus banget ya. Jadi di bab 2 ini ada 30 cara. Yang aku jelaskan ke teman-teman ini adalah cara yang menurut aku paling merasa paling mengena di dan aku lakukan gitu. Oke. Nah, dan jangan berpikir terhadap masa depan yang belum terjadi. Jadi pikiran kita itu terhadap masa kini. Dinikmati aja masa kininya. Jangan mencemaskan sesuatu yang belum terjadi atau membuat hati kita sedih terhadap sesuatu yang sudah terjadi gitu. Nah, beliau Sonye Masuno itu juga menyarankan untuk cobalah kalian untuk mencintai diri sendiri itu juga dengan menanam satu bunga. Lihatlah proses perkembangan bunga itu tumbuh, bunga itu mekar, kemudian daunnya itu tambah banyak, kemudian daunnya gugur. Ada kebahagiaan tersendiri kalau kita menanam tanaman gitu. Jadi teman-teman yang hobi menanam itu pasti tahu merasakannya, dan itu juga meningkatkan rasa kepercayaan diri kita. Oke. Dan itu ya. Nah, ini nikmatilah pekerjaan. Jadi semua pekerjaan yang diserahkan kepada kita, yang diberikan kepada kita, jangan dilihat itu oh ini pekerjaan enteng, oh ini pekerjaan yang kecil banget gitu, oh ini pekerjaan yang remeh gitu. Jangan seperti itu. Jadi nikmatilah pekerjaan yang diberikan kepada kita gitu. Dan jangan melakukan pekerjaan itu harus diukur dengan uang. Maka kalau umpamanya segala sesuatu itu diukur dengan uang, maka tidak dinikmati gitu loh. Jadi biasanya kalau diukur dengan uang itu kalau umpamanya bayarannya kurang kan akan menimbulkan hati yang tidak senang seperti itu. Oke. Itu aja. Jadi buku ini masih ada di Gramedia, harganya 65.000. Tetapi karena ini buku terjemahan ya, jadi bahasanya itu agak aneh gitu loh. Bahasanya agak aneh dan bahasanya itu kalau mau di Indonesia kan itu agak aneh gitu. Agak enggak sinkron dengan bahasa Indonesia. Jadi ini ada 3 bab ya. 1, 2, 3, 4 bab. Dan semua itu beliau sudah terapkan di dalam hidupnya. Dan aku yang ceritakan itu bagaimana kita menumbuhkan rasa percaya diri. Oke. Itu aja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.